Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, perkenalkan nama saya Arim Gandiswari dari Offering B dengan NIM 210211602846. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra, yaitu sastrawan dan karya sastra dengan materinya yaitu problematika menentukan karya sastra. Sebelum masuk ke materi, kenapa saya memilih sub problematika menentukan karya sastra? Karena menurut saya menarik nih. Sampai sekarang itu banyak orang yang mencoba untuk memberikan pandangannya tentang pengertian karya sastra. Nah, masing-masing orang yang memberikan pengertian ini pasti berbeda-beda ya. Perbedaan ini disebabkan oleh beragamnya jenis dan bentuk karya sastra itu sendiri. Selain itu juga perbedaan sudut pandang yang berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apa saja sih problematika menentukan karya sastra? Oke, yang pertama adalah kebanyakan orang mendefinisikan karya sastra dalam satu definisi yang umum. Bukan berarti kita tidak boleh mendefinisikan karya sastra secara umum, tetapi perlu dipertimbangkan adanya kenyataan bahwa ada berbagai jenis karya sastra. Karya sastra itu bersifat dua, yaitu umum dan khusus. Karya sastra bersifat umum itu karena semua karya sastra itu seharusnya dapat dibedakan dengan bentuk hasil-hasil seni atau kebudayaan lainnya, seperti seni patung, seni lukis, seni rupa, dan lain sebagainya. Sedangkan karya sastra bersifat khusus itu karena karya sastra itu bisa dibedakan atas puisi, prosa, drama, dan lain-lain. Kita kan setuju ya bahwa antara puisi, prosa, drama itu pasti berbeda. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang gagal mendefinisikan karya sastra secara umum. Terlebih lagi, bila kita mau membagi-bagi lagi, kan banyak nih jenis karya sastra, seperti puisi, tadi, prosa, dan drama. Nah, contohnya seperti puisi nih. Puisi ini masih dibagi lagi menjadi puisi naratif, ekspresif, impresif, dan lain-lain. Problematika yang kedua adalah definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Kita tidak mendefinisikan karya sastra itu berdasarkan situasi kesusastraannya, yaitu sastrawan dengan karya, sastra dengan alam dan pembaca. Nah, sebagai contoh nih, dalam hubungannya karya sastra dengan alam, ada orang menyatakan bahwa karya sastra adalah sebuah ciptaan, sebuah kreasi, sebuah imajinasi dari seseorang yang dituangkan melalui bentuk tulisan. Ternyata, definisi yang demikian juga terdapat dalam laporan di koran-koran yang ditulis secara kreatif. Selanjutnya adalah dalam mendefinisikan hakikat karya sastra, definisi hanya didasarkan pada definisi evaluatif. Nah, apa sih sebenarnya definisi evaluatif itu? Nah, definisi evaluatif ini adalah orang yang mendefinisikan dengan memasukkan keinginan untuk menilai apakah sebuah karya tulis itu termasuk karya sastra yang baik atau tidak. Kita tahu bahwa ada beberapa syarat untuk menjadi karya sastra itu bisa dibilang karya sastra yang baik. Salah satunya nih, sifat karya sastra yang baik adalah tidak menggurui. Nah, bagaimana jika karya sastra yang bersifat menggurui itu apakah masih bisa masuk ke dalam karya sastra yang baik? Jawabannya ya, masih. Walaupun ada yang bilang karya sastra yang baik harusnya tidak bersifat menggurui, tapi itu hanyalah acuan yang bisa ditinggalkan. Banyak pembaca yang ingin digurui agar ia tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Oke, problematika yang terakhir adalah banyak definisi karya sastra di Indonesia itu diambil dari contoh dan definisi karya sastra barat. Nah, sejarah dan perkembangan sastra di barat itu berbeda dengan sejarah dan perkembangan sastra di Indonesia. Nah, kenapa banyak definisi karya sastra di Indonesia itu diambil dari contoh dan definisi karya sastra di barat? Karena pengaruh asing itu dalam karya sastra Indonesia merupakan hasil sintetis pergaulan dan pergulatan sastrawan Indonesia dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan keluasan pengetahuan dan minat penulis Indonesia terhadap karya sastra dunia. Pengaruh asing dalam kesusastraan Indonesia dapat terjadi akibat adanya hubungan perdagangan, seperti yang terlihat dalam puisi lama atau tradisional Melayu. Nah, itulah tadi beberapa problematika dalam menentukan karya sastra. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian ke depannya untuk bisa lebih benar dan tepat dalam menentukan karya sastra.